Selamat sore permisah, kembali dalam Q-News. Di tengah dinamika kehidupan berbangsa, nilai-nilai luhur Pancasila tak jarang dihadapkan pada ujian di tingkat akar rumput. Saya akan membedah berbagai konflik sosial administratif ringan yang terjadi, namun sangat krusial dalam menguji implementasi Pancasila. Kita mulai dari sila pertama. Komitmen bangsa terhadap toleransi beragama kembali diuji dengan adanya polemik penolakan atau penundaan izin pembangunan rumah ibadah. Kasus ini menunjukkan bahwa persoalan administrasi dan keberatan minoritas masih menjadi tantangan nyata. Menyikapi hal ini, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin menegaskan bahwa tidak boleh ada larangan pembangunan rumah ibadah selama semua syarat terpenuhi. Beliau menekankan pentingnya peran majelis agama untuk menciptakan kerukunan sejati sesuai nafas ketuhanan yang Maha Esa. Rumah ibadah itu sudah ada aturannya, yang diwujudkan dalam bentuk PBM namanya, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Tapi isinya sebenarnya merupakan kesepakatan majelis-majelis agama yang waktu itu karena adanya konflik-konflik tentang rumah ibadah, maka dibuatlah peraturan ini yang isinya merupakan kesepakatan. Jadi aturan mendirikan rumah ibadah sudah ada pedomannya, dan bukan hanya peraturan menteri, jiwanya adalah kesepakatan majelis-majelis agama. Berikutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Akses terhadap informasi dan pendidikan di era digital saat ini masih menghadapi masalah kesenjangan digital dan literasi, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ekonomi Indef menilai bahwa mahalnya pembangunan infrastruktur di luar Jawa menjadi penyebab utama ketimpangan ini. Ahli menegaskan, kunci dari implementasi sila kedua di era modern adalah pemerataan akses dan literasi digital agar setiap warga negara mendapatkan hak yang setara. All of us today to be accessing the internet for our livelihoods, for education. We were working through the pandemic here in Indonesia, and that brought into stark reality the importance of the internet, as we all had to work from home and children had to go to school from home, and they were only able to do that through the internet. So working with the likes of Common Room to narrow the digital divide with a particular focus around marginalized communities, so the elderly, the rural communities, people with disabilities, that is of fundamental importance to us. So it's really important that we continue this work. Lanjut ke sila ketiga, persatuan Indonesia diuji oleh konflik-konflik lokal seperti sengketa tapal batas administratif antar desa atau kabupaten. Sengketa ini sering memicu ketegangan yang mengancam kohesi sosial regional. Menurut guru besar sosiologi, sengketa ini tidak hanya soal batas wilayah, namun kerap diselimuti ambisi ekonomi dan kepentingan sumber daya alam. Hal ini menuntut penyelesaian yang mendepankan musyawarah untuk menjaga persatuan Indonesia. Sebenarnya kesalahpahaman saja, ya. Jadi kalau dalam perspektif sosial ini masalah ketidakyakinan antara keputusan yang sementara sedang digodok besok, ya, mengenai tapal batas desa, ya. Jadi kami dari kepolisian bersama dengan TNI membantu pemerintah daerah dan pihak Kesultanan Bacan dalam memberikan mediasi penyelesaian konflik tapal batas desa antara Gandasuli dengan Kupal. Sila keempat diuji di level pemerintahan terendah. Adanya proses kepala desa terhadap rencana pengurangan alokasi dana desa atau ADD menunjukkan adanya ketidakpuasan dalam proses pengambilan kebijakan anggaran. Para kades merasa proses musyawarah perwakilan di tingkat yang lebih tinggi tidak mempertimbangkan kebutuhan operasional desa. Ahli pengelolaan dana desa menekankan bahwa prinsip musyawarah harus diterapkan secara transparan dan proporsional untuk memastikan alokasi dana berpihak pada kepentingan rakyat. Hanya sekitar 9-16%. Dampaknya Pak terhadap desa-desa? Tentunya kalau ini sampai terjadi maka ada beberapa yang tidak bisa dibayarkan oleh desa. Ada siltap dari perangkat desa, ada honor dari lembaga desa baik itu RT, RW, LPMD maupun BPD. Nah ini
tentunya kalau ini terjadi maka akan terjadi kegaduhan nanti. Dan sila kelima tentang keadilan sosial. Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dikelola BPJS Kesehatan seringkali menghadapi polemik pelayanan dan klaim dari peserta. Keluhan mengenai kualitas layanan yang belum merata dan diskriminasi masih mengemuka. Hal ini menuntut perbaikan sistematis agar keadilan sosial benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat melalui program yang setara. Saya sudah berkali-kali sebetulnya menyampaikan kepada teman-teman BPJS Kesehatan tentang adanya komplain dari fasilitas pelayanan kesehatan. Apapun itu, ya kami tetap meminta agar BPJS Kesehatan tidak mengganggu pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit maupun puskesmas di berbagai daerah. Karena kesehatan adalah sesuatu yang harus menjadi prioritas dari pemerintah. Masyarakat tidak boleh mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan apalagi hanya karena tertundanya klaim oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan terhadap BPJS Kesehatan. Permisah, konflik-konflik ringan ini menjadi cerminan bahwa Pancasila bukanlah sekedar teks, melainkan pekerjaan rumah kolektif yang harus diamalkan dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat. Dengan semangat hikmat dan kebijaksanaan, diharapkan setiap konflik dapat diselesaikan demi terwujudnya keadilan dan persatuan. Saya Alia Kirachel, undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.